Pemirsa, potensi pertumbuhan Bank Mandiri sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham Bank Mandiri bersama analis MNC Sekuritas Muhammad Rudi. Selamat pagi, Mas Rudi. Selamat pagi, Mbak Cakri. Ya, Mas Rudi, berbicara soal perbankan, Mandiri ini salah satu bank yang juga kinerjanya terbilang baik begitu dan juga punya banyak terobosan-terobosan di akhir 2021 kemarin sampai awal membuka 2022 ini. Kalau dari terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Mandiri sendiri, seperti apa penilaian Anda terhadap hal itu? Ya, kalau kita lihat ya, untuk dari Bank Mandiri, tentunya mereka memang benar-benar berubah. Yang dimana tadinya mereka cukup nyaman untuk di zona flagship mereka, yang dimana mereka lebih kepada korporasi untuk dari baik penyaluran kredit ataupun untuk dari beberapa fee-based income-nya. Tapi kalau kita lihat saat ini, mereka terus mengembangkan untuk dari bank digital mereka melalui aplikasi Livin yang sudah cukup banyak yang kita tahu juga, yang dimana mereka mulai masuk untuk dari para customer retail yang dimana bisa dikatakan cukup besar, yang inilah yang memang mendorong untuk dari pencapaian laba bersih yang bisa dikatakan cukup tinggi di 2021 kemarin, Mbak Cakri. Baik, tidak hanya retail tapi ini nampak juga menyasar segmen anak muda kalau berbicara soal sudah mulai lebih aktif lagi untuk bank digitalnya begitu. Kalau untuk itu sendiri segmennya kira-kira ini hal yang tepat tidak diambil oleh Bank Mandiri? Mengingat bank-bank lain yang selevel dengan Mandiri pun juga sudah melakukan hal yang sama begitu. Ya, kalau kita lihat Mbak Cakri, perkembangan dari gig ekonomi yang artinya memang untuk banyak sekali para millennials sekarang ya, yang memang mereka mendapatkan income tidak hanya dari bekerja saja, bisa dari sebagai influencer. Itulah yang memang saat ini juga diincar oleh Mandiri tentunya. Yang dimana kalau kita lihat saat ini dengan kemampuan mereka mendiversifikasi untuk dari digital mereka sendiri, bisa dikatakan cukup mudah digunakan. Itulah yang memang bisa salah satu kekuatan mereka untuk mengincar dari para anak muda atau milenial sendiri yang saat ini income-nya dari gig ekonomi sendiri, Mbak Cakri. Oke, baik. Dan kalau dilihat dari kinerja dan juga capaian Bank Mandiri sendiri, apakah ini sudah berbanding lurus dengan kondisi perseroan secara fundamental? Ya, kalau kita lihat saat ini dengan pertumbuhan untuk dari penyaluran kredit mereka meningkat lebih dari 5% di 2021 kemarin, dan juga untuk dari fee-based income yang juga meningkat, itulah yang memang kalau kita lihat secara fundamental sendiri mereka cukup kuat di sana. Apalagi kalau kita lihat untuk dari pertumbuhan data user atau dari pertumbuhan pengguna Livin-nya sendiri, itu bisa dikatakan cukup meningkat signifikan, peningkatannya kurang lebih 50% untuk di 2021 kemarin. Yang artinya memang untuk dari Livin sendiri bisa dikatakan bisa untuk bersaing untuk dari beberapa mobile banking lainnya yang bisa dikatakan sudah cukup existing lebih lama dari Livin, Mbak Cakri. Iya, terobosan dari segi layanan-layanannya jauh lebih banyak dan bervariasi begitu ya, menyesuaikan kebutuhan nasabah mereka juga. Tapi kalau dari kondisi penyaluran kredit, Mas Rudi, Anda melihatnya seperti apa? Apakah Mandiri ini masih tetap aktif dan lancar begitu kalau dilihat dari penyaluran kredit? Kalau dilihat dari kinerja perbankan yang lain begitu, selain yang tadi kita sebutkan. Oke, untuk dari Bank Mandiri ya, tentu mereka tidak ingin meninggalkan bisnis utama mereka, yang dimana mereka fokus untuk di penyaluran kredit korporasi. Untuk dari korporasi sendiri dengan ekonomi kita yang mulai pulih ya Mbak Cakri di 2022, tentu mereka akan tetap meningkatkan performa mereka di sana. Dimana kalau kita lihat di 2021 kemarin, untuk dari penyaluran kreditnya sendiri itu mereka meningkat kurang lebih 8,5%. Yang kemudian untuk dari manajemen sendiri dari Bank Mandiri menargetkan untuk tahun 2022 ini mereka optimis untuk dari penyaluran kredit bisa bertumbuh 7 sampai dengan 8% di 2022 ini, Mbak Cakri. Oke. Lalu kalau dengan ekspansi bisnis Bank Mandiri ke luar negeri, membuka kantor luar negerinya juga begitu karena dari beberapa negara, Mas Rudi sendiri melihatnya seperti apa prospeknya dan momentumnya untuk saat ini? Memang itu yang harus dikejar juga oleh Bank Mandiri atau ada hal lain begitu untuk hal ini?
Oke, untuk dari penyebaran Bank Mandiri ya ke luar negeri, tentu ini untuk bersaing untuk dari beberapa bank asing yang juga existing di Indonesia tentunya. Karena kalau kita tahu ya, tidak hanya Bank Mandiri yang bermain untuk di luar negeri, salah satunya juga untuk dari BBNI, BNI Indonesia juga, Iya. yang sebelumnya juga sudah mulai banyak, khususnya untuk di negara kawasan Asia seperti Jepang. Kemungkinan juga memang Mandiri juga akan mengikuti tren tersebut. Karena kalau kita lihat sendiri untuk dari beberapa apa namanya masyarakat Indonesia juga cukup tersebar saat ini di wilayah-wilayah Asia Tenggara dan Baik. juga Asia, yang dimana memang ini juga bisa dimanfaatkan tentunya. Oke, jadi selain bentuk akselerasi dari perbankan, ini juga untuk memenuhi kebutuhan nasabah WNI begitu ya, yang ada di luar negeri, yang supaya bisa tetap mencapai Bank Indonesia di sana. Baik, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya. Seperti apa sebenarnya prospek dari saham dari BMRI? Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Corporate Action akan segera kembali. Pemirsa, Bank Mandiri telah menjadi salah satu perusahaan terbuka yang melantai di Bursa Saham Indonesia sejak tahun 2003. Rekan Jelita Talambanua akan menyampaikan sejumlah informasinya untuk Anda. Jelita, silahkan. Baik, terima kasih Cakri. Pemirsa, saham Bank Mandiri telah menjadi salah satu primadona di Bursa Efek Indonesia. Kita simak datanya bersama, pemirsa. Ya, kita lihat inilah PT Bank Mandiri Persero Tbk, kodenya BMRI, pencatatannya 14 Juli 2003. Masuk ke papan utama, bidang usaha utamanya jasa keuangan perbankan. Sektornya keuangan, subsektornya bank. Dan selanjutnya kita lihat pemirsa, siapa saja yang memegang saham dari Bank Mandiri ini. Saham mayoritas dimiliki oleh negara Republik Indonesia, yaitu 52% atau 24,26 miliar lembar saham. Kemudian masyarakat memiliki 22,36 miliar lembar saham atau 47,92% saham. Saham treasury yaitu 35,4 juta lembar saham atau 0,08%. Dan selanjutnya pemirsa, kita lihat bagaimana pergerakan nilai saham BMRI ini sejak Februari tahun lalu, tahun 2021. Kita lihat di Februari tercatat di 6.150, kemudian cenderung mix pergerakannya sepanjang tahun 2021. Di pertengahan tahun lalu pada bulan Juli sempat turun ke level 5.700. Kemudian trennya kembali naik pada Oktober yaitu ke 7.200. November masih di level 7.200, kemudian awal 2022 ini masih di atas level 7.000 yaitu 3 Januari Rp7.050 per lembar saham. Februari ini naik ke Rp7.675 per lembar saham. Yaitu dia sejumlah informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Cakri. Terima kasih Julita. Baik, kita lanjutkan Mas Rudi. Ini kalau melihat pergerakan saham dari BMRI nampaknya ada tren kenaikan. Ini sentimen apa yang sebenarnya atau katalis yang perlu diperhatikan oleh para pelaku pasar melihat BMRI? Ya, kalau kita lihat saat ini ya, untuk dari beberapa fund asing memang lebih kecenderungan masuk ke saham-saham yang memiliki ESG yang cukup baik. Untuk saat ini di Indonesia, untuk dari emiten yang memiliki ESG cukup baik adalah di perbankan, khususnya untuk di big caps. Kalau kita lihat saat ini, beberapa hari terakhir untuk dari sektor perbankan bisa dikatakan mengalami untuk dari net foreign buy cukup tinggi. Salah satunya juga memang BMRI di sana, yang di mana selain untuk dari kinerja yang cukup baik di 2021 kemarin, faktor ESG juga menjadi salah satu penentu untuk dari pemilihan oleh investor asing, yang di mana memang kalau kita lihat saat ini trennya mulai adanya kenaikan Cakri. Oke, nah dengan tren seperti ini rekomendasinya apa untuk BMRI, Mas Rudi? Oke, untuk dari ekonomi yang mulai pulih ya, tentu untuk dari BMRI saya masih merekomendasikan untuk buy dengan target price sampai dengan 8.400, yang dimana kalau kita lihat didukung dengan sister company untuk dari BMRI yang juga cukup baik saat ini, dan juga untuk dari diversifikasi untuk dari customer atau nasabah yang mereka coba kembangkan lagi, sehingga memang masih cukup layak dikoleksi untuk dari BMRI atau Bank Mandiri. Oke, rekomendasi baik untuk BMRI ya. Tapi kalau melihat anak-anak usaha dari BMRI, mana yang kira-kira untuk mungkin terpantau dari 2021 dan memasuki 2022 ini cukup kontributif untuk
Mandiri sendiri begitu, dan mungkin bisa menjadi rekomendasi atau menarik untuk pelaku pasar juga untuk melihatnya. Oke, untuk dari sister company, untuk dari Bank Mandiri sendiri cukup banyak, apalagi salah satunya untuk dari capital market atau dari sekuritas ya. Meskipun memang kalau kita lihat saat ini dengan tren capital market di Indonesia juga cukup baik, tentu memang untuk dari bisnis sekuritas tentu juga akan meningkat seiring memang bertambahnya jumlah investor dan juga jumlah transaksi. Selain itu juga kalau kita lihat untuk dari pengembangan Livin yang bisa dikatakan memiliki ekosistem satu pintu, artinya memang bisa untuk digunakan di seluruh unit bisnis di bawah Mandiri tentunya. Ini akan memang menjadi salah satu jagoan lah untuk dari Livin dan juga Bank Mandiri semakin berkembang ke depannya, Mbak Cakri. Oke. Kira-kira perlu ada aksi korporasi yang perlu dilakukan tidak oleh perseroan, karena kalau kita dengar juga Mandiri ini berencana mengakuisisi ada bank-bank kecil begitu, tapi ini mereka memang sangat selektif begitu untuk dijadikan bank digital begitu, atau ada aksi korporasi yang mungkin bisa dilakukan oleh Mandiri untuk saat ini? Oke, menurut saya selama memang untuk dari cash flow tersedia, memang bisa saja untuk mereka melakukan akuisisi untuk dari beberapa perbankan kecil. Namun saya rasa untuk saat ini lebih baik untuk mengembangkan untuk dari digital, karena kalau kita lihat saat ini tren digital akan menjadi feature yang cukup baik, apalagi dengan beberapa kesempatan yang kalau kita lihat pemainnya bisa dikatakan masih sedikit, sehingga Bank Mandiri dengan untuk dari benchmark mereka cukup baik saat ini, tentu kemungkinan memenangi persaingan di sini cukup besar nantinya, Mbak Cakri. Iya, bank digital memang good future, tapi juga bank yang lain juga ini bisa menjadi kompetitor juga begitu, karena semuanya berlomba-lomba untuk memajukan bank digital mereka. Apa yang bisa menjadi perhatian dari Mandiri sendiri untuk menjalankan bank digitalnya? Oke, untuk dari Bank Mandiri sendiri, selama memang untuk dari bank digital mereka cukup baik layanannya, dan juga kalau kita lihat saat ini meskipun memang makin banyak untuk dari perbankan lainnya juga mengembangkan digital, tapi saya rasa untuk dari kepercayaan yang memang menjadi salah satu kunci dari bisnis perbankan itu bisa dijaga, itu akan tentu terus meningkatkan untuk dari kapabilitas mereka sendiri. Dan juga kalau kita lihat saat ini salah satu BUMN yang bisa dikatakan cukup baik perkembangannya yaitu Bank Mandiri, tentu akan tetap dinilai baik oleh masyarakat, sehingga memang bisnis akan tetap berjalan, Mbak Cakri. Oke, baik. Trust ya menjadi salah satu yang diunggulkan juga oleh Bank Mandiri, khususnya untuk menjalankan bank digital mereka nantinya. Baik, terima kasih Mas Rudi telah bergabung bersama kami. Pemirsa, Muhammad Rudi, analis MNC Sekuritas. Salam sehat. Terima kasih. Baik pemirsa, Corporate Action akan kembali sesaat lagi usai News Update. Tetaplah bersama kami.